Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi dengan NIM 22042113. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berhubungan dengan teori sosial, pengantar teori sosial. Pertama pengertian teori. Teori merupakan satu kegiatan mental dan merupakan suatu proses pengembangan ide-ide yang memungkinkan seorang ilmuwan dapat menjelaskan mengapa peristiwa atau hal tertentu bisa terjadi. Teori dibangun atas komponen-komponen yang terdiri dari yang pertama itu konsep, kedua sistem klasifikasi, ketiga proporsi, yang keempat penjelasan kasual, yang kelima variabel independen dan variabel dependen, dan terakhir itu teori sebagai seperangkat proporsi. Teori menurut KBBI merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi, asas, dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, pendapatan cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Menurut Kornblum, teori merupakan sekumpulan konsep yang mencoba untuk mencari jalan keluar atau gejala terhadap tema atau kejadian yang sedang mereka amati dengan cara mengidentifikasi atau mencari pembeda atau faktor yang mempengaruhi sebab akibat. Menurut Kornblum, selanjutnya yaitu materi tentang pengertian teori sosial. Pertama yaitu teori konflik. Thomas Hobbes mengemukakan teori konflik bahwa pada dasarnya dorongan utama dari tindakan manusia diformulasikan yaitu pada tingkatan pertama manusia dengan keinginannya terus-menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa. Artinya rasa ingin berkuasa akan berhenti bila mana sudah masuk ke liang kubur. Hal ini terwujud dalam dua hal. Seorang raja dan problematikanya karena keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tidak pernah mengalami kepuasan. Menurut Karl Marx, teori sosial dalam teori konflik adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam, yakni seperti konflik antara individu, konflik antara kelompok, bahkan konflik antara bangsa. Jonathan Turner mengemukakan kembali teori konflik yang berisi 3 poin. Yaitu pertama, tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu konflik. Ini apa yang termasuk ke dalam konflik dan apa yang bukan termasuk dalam konflik. Ada banyak istilah yang dipakai untuk konflik seperti permusuhan, perang, persaingan, antagonisme, tekanan, pertengkaran, perbedaan pendapat, kontroversi, kekejaman, revolusi, perselisihan, dan lain-lain. Yang kedua, teori konflik kelihatannya mengambang karena ia tidak menjelaskan unit analisa seperti apakah konflik antara individu, kelompok, organisasi, kelas-kelas, atau konflik antara bangsa dan bangsa. Maka Jonathan Turner menyimpulkan bahwa teori konflik merupakan reaksi atas fungsionalisme struktural. Teori konflik menjelaskan tujuan dari masyarakat yang menciptakan kondisi tanpa kelas sosialisme dalam masyarakat. Teori konflik juga berpendapat bahwa konflik sosial dan perubahan yang ada dalam masyarakat selalu ada dan selalu tersedia dalam struktur kehidupan yang ada di masyarakat serta kehidupan yang ada di masyarakat serta memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dalam kondisi semula. Perbedaan kepentingan yang ada di dalam masyarakat dikarenakan terjadi beberapa akibat. Selanjutnya yaitu teori struktural fungsional. Emil Durkheim mengemukakan berdasarkan pemikiran ahli sosiologi Auguste Comte dan Herbert Spencer. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai setiap manusia pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan adanya interaksi itu, maka hubungan manusia satu dengan manusia lainnya akan terjalin dengan baik. Interaksi sosial ini sudah terjadi mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lain-lain. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain.
Robert Camerton menurutnya teori fungsional person memfokuskan pada mekanisme yang meningkatkan stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial, terutama menyangkut keseimbangan sosial, yakni kelangsungan pola-pola sosial, bukanlah sesuatu yang sulit dan problematis dan tidak membutuhkan penjelasan. Perubahan yang teratur dan normatif tersebut yang menjamin kemajuan sosial selanjutnya. Jadi teori struktural fungsional adalah hubungan timbal balik antara masyarakat yang terjadi di suatu lingkungan yang tidak bisa dilepaskan dari peran atau fungsi manusia itu sendiri. Serta manusia memiliki tugas masing-masing dalam lingkungannya yang dimana setiap tugas disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri. Di dalam teori struktural fungsional memerlukan sistem sosial atau sistem masyarakat yang senantiasa bertujuan untuk mencapai sistem sosial yang telah ditetapkan. Selanjutnya, teori interaksionalisme simbolik. George Herbert Mead mengemukakan inti dari interaksi sosial simbolik adalah tentang diri atau self, menganggap bahwa konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Bagi Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, kreatif, dan inovatif. Jack Douglas berpendapat bahwa panduan metodologi penelitian dalam perspektif interaksi simbolik dengan memfokuskan perhatiannya pada makna sosial. Salah satu penelitian yang dimaksud Douglas tentang makna sosial bunuh diri menggunakan catatan harian sebagai sumber data. Walaupun cara ini ditentang oleh Denzin, akhirnya membantu Douglas merumuskan temanya menjadi informasi penting. Menurut George Hamid, teori sosial yakni teori sosiologi mikro yang menekankan bahwa makna, pikiran, dan diri berkembang melalui proses interaksi sosial dan menggunakan simbol. Ide dasar teori interaksional simbolisme ini adalah bahwa tindakan dari dan interaksi manusia hanya dapat dipahami melalui pertukaran simbol atau komunikasi yang surat makna. 3 prinsip utama interaksionisme simbolik menurut Blumer adalah yang pertama, manusia tidak melalui hal-hal pada makna yang dari dalamnya. Makna-makna tersebut muncul dari interaksi sosial, dan terakhir, tindakan sosial merupakan hasil dari tindakan-tindakan individu. Jadi bisa dibilang teori interaksionisme simbolik ini merupakan teori yang memadukan antara metodologi penelitian dalam perspektif interaktif simbolik dengan memfokuskan pada interaksi sosial individu dengan orang lain dan membahas mengenai cara individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan yang ditempati. Serta pada teori ini berpendapat bahwa individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, kreatif, serta inovatif. Immanuel menjelaskan tentang teori fenomenologi, ada kaitan antara konsep fisik gerakan dan kategori modalitas. Dengan mempelajari ciri-ciri dalam relasi umum dan representasi, yakni fenomena indra-indra lahiriah. Hegel memperluas pengertian dari fenomenologi ini dengan merumuskannya sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yaitu suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada pengetahuan yang sebenarnya. Fenomena menurut Hegel tidak lain merupakan penampakan atau kejanggalan dari pengetahuan indrawi, yaitu fenomena-fenomena merupakan manifestasi konkret dan historis dari perkembangan pikiran manusia. Adapun beberapa manfaat dari teori sosial ini, yaitu yang pertama sebagai alat atau instrumen dalam menjelaskan realita atau fenomena sosial. Yang kedua sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial yang diamati. Dan yang terakhir itu sebagai sarana atau upaya peneliti untuk melanjutkan konstruksi, rekonstruksi, atau dekonstruksi teori terhadap realita atau fenomena sosial yang diamati dengan persyaratan yang relevan, cocok, dan layak, aplikabel atau manajemen, dapat dilaksanakan, replikan atau dapat didaur ulang, dan konsisten. Baik, mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya.
Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.